Halo teman-teman, jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang yang namanya kolesterol. Di sini siapa teman-teman yang pernah cek kolesterol, ternyata kolesterolnya katanya tinggi, atau orang tuanya yang punya kolesterol. Nah, jadi kita bahas di sini teman-teman, apa sih itu kolesterol? Kolesterol itu adalah lemak teman sebenarnya. Lemak itu beredar di pembuluh darah kita memang, dan lemak ini sendiri dihasilkan oleh liver kita sendiri atau hati, atau berasal dari makanan-makanan yang kita makan. Lemak ini berfungsi loh teman-teman di tubuh kita, yaitu bisa membangun dinding sel, melindungi jaringan saraf, dan juga bisa membuat hormon. Kolesterol atau lemak ini gak semuanya jahat loh teman-teman. Ada yang namanya kolesterol jahat, yaitu LDL. LDL itu jahat karena itu bisa nempel di pembuluh darah kita. Nanti kalau udah nempel, dia membuat plak. Kalau plak ini makin banyak, dia bisa menyumbat pembuluh darah. Lalu kayak pipa gitu loh teman-teman, kalau udah ada sumbatan, nah itu kayak kolesterol jahat ini. Tapi kolesterol ini ada yang baik juga teman-teman, namanya HDL. HDL ini baik karena dia bisa melindungi pembuluh darah kita dari terbentuknya plak itu sendiri. Emang kenapa sih teman-teman kalau pembuluh darah kita tersumbat? Bahaya dong teman-teman. Jadi pembuluh darah kita kalau kesumbat itu nanti alirannya bisa makin kecil. Nah, namanya darah itu kan bawa oksigen. Nah, nanti kalau pembuluh darah yang mengecil, darah yang tadinya harusnya beredar di seluruh tubuh itu nanti terhambat karena darah itu bawa oksigen. Nah, karena peredaran darahnya terhambat, itu nanti bisa mengurangi suplai oksigen ke seluruh organ kita. Nah, terus kolesterol tinggi itu gimana sih cara taunya? Kalau kadar kolesterol seseorang itu dinilai tinggi itu jika melebihi nilai normal teman-teman. Itu biasanya kita cek dari pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah ini bisa kita cek di puskesmas, di apotik, itu bisa aja. Normalnya berapa sih teman-teman? Kalau kolesterol total itu nilainya kurang dari 200 mg per desiliter. Itu biasanya kita tes di jari gitu loh teman-teman, kayak kita tes gula darah. Lalu kalau misalnya kita cek lebih lengkap lagi, itu kita bisa tahu kadar HDL, LDL, dan trigliserida kita. Nah, kalau untuk HDL sendiri 35-65 mg per desiliter. Lalu kolesterol jahat sendiri itu harus di bawah 150 mg per desiliter. Dan kalau trigliserida kita itu juga harus di bawah 150 mg per desiliter. Trigliserida apalagi tuh? Nah, kalau misalnya trigliserida ini adalah lemak yang berasal dari pemecahan karbohidrat teman-teman. Biasa kita makan itu karbohidrat kan. Nah, tanda gejala kolesterol tinggi itu apa aja sih? Nanti kita rasain tuh apa? Biasanya nih yang muncul itu ada lehernya kaku, pegel-pegel, bisa juga sakit kepala karena kita kekurangan oksigen itu tadi teman-teman. Lalu kolesterol tinggi itu kalau dibiarin lama-lama bisa gimana teman-teman? Yang tadi tergantung penyumbatannya ada di daerah mana, di pembuluh darah yang mana. Kalau misalnya pembuluh darah jantung, terus nanti berhenti aliran darahnya, bisa serangan jantung. Kalau di otak, aliran darah ke otak bisa berhenti, stroke. Kalau di ginjal, bisa gagal ginjal gitu teman-teman. Lalu gimana sih caranya mengontrol kolesterol selain minum obat? Kita bisa mengatur pola makan kita teman-teman. Yang nggak boleh nih makan makanan lemak tinggi, otak sapi, jeroan, otak kambing, kuning telur, daging sapi yang berlemak banyak, telur bebek, telur puyuh, telur ikan, hati ayam, daging bebek dengan kulitnya, dan juga daging kambing. Ada makanan-makanan yang boleh tapi harus kita batasi nih teman-teman, seperti cumi-cumi, mentega, makanan-makanan cepat saji, karena itu biasanya pakai minyak goreng yang udah lama ya teman-teman. Biskuit, udang, belut, coklat, keju, susu, es krim, kerupuk, kerang, kepiting itu boleh tapi dibatasi. Lalu kita makannya apa dong, kok banyak banget nih nggak bolehnya? Nah, yang dianjurkan adalah sayur-sayuran, buah-buahan, gandum utuh, susu yang bebas atau rendah lemak, kacang-kacangan, terus ikan atau ayam yang rendah lemak, lalu seperti bagian-bagian dadanya, lalu unggas yang tanpa kulit. Terus kita dianjurkan teman-teman makan ikan 2 kali seminggu. Banyak-banyakin makan ikan teman-teman, karena ikan itu sehat. Lalu membatasi asupan lemak dan juga membatasi makan makanan yang tinggi garam dan gula.
Lalu apalagi sih yang harus kita lakukan nih biar kita nih nggak kena kolesterol nih? Olahraga, jangan merokok teman-teman, terus minum air yang cukup. Harus banyak, orang sehat aja harus minum banyak air teman-teman, apalagi orang dengan kolesterol. Lalu kita harus periksa kadar kolesterol rutin, bisa periksa di puskesmas gitu. Mungkin sekian dari saya, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan.